Gimana rasanya Mbak Dinda? Enak banget, sumpah dari kemarin masak sama Chef Edi. Ini aku paling favorit banget. Enak. Nggak mau pulang. Nanti ya. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece, serba bisa dan terpopuler di sejagat raya. Sahabatku, kali ini aku mau membuat ikan bumbu parape atau ikan bakar khas Makassar. Jadi sahabatku, kalau di Makassar itu kita kalau mau makan kita bilangnya mandre gitu ya. Kalau mau menyapa kerabat atau gimana bilangnya mandre lago gitu. Apakah sahabatku orang Makassar biasa makan ikan gitu ya? Ada ikan becu, ada ikan kayang gitu. Nah ini namanya kita mau bikin ikan bakar Makassar. Jika salah-salah sedikit bumbunya mohon dimaafkan. Saya bukan orang Makassar. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama chef yang enggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Dan berikut ini adalah bahan-bahannya. Di sini ada ikan kakap merah, ikan como, ikan baronang, udang tiger, dan untuk bumbu parapenya, bawang merah 100 gram, bawang putih 5 siung, 150 gram cabai keriting merah, 50 gram cabai rawit, 5 butir kemiri sangrai, 20 gram jahe, 20 gram asam jawa, 100 gram gula merah, 150 gram kecap manis, 5 gram garam, dan kaldu ayam bubuk secukupnya. Mari kita mulai memasaknya. Nah, kita mau siapkan bumbu-bumbunya untuk bahan ikan bakar ini. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, kita potong-potong dulu ya. Seperti ini. Bawang merah dipotong-potong. Lihat sahabatku, aku dikeker dengan kamera yang gede. Aku masuk TV sahabatku. Ya ampun, norak sekali ya. Jadi kalau zaman dulu ya orang masuk TV kan gitu, "Mak," katanya. "Aku masuk TV, Mak," gitu. Tuh Dinda tuh pertama kali masuk TV tuh begitu dia. Histeris pulang-pulang. Nyuruh orang sekampung, "Ntar nonton gue ya." Gitu. Padahal pas ditayang cuman itu jempolnya doang yang dikeker sama kameramen. Kita masukin juga jahe. Jahenya ini nggak usah terlalu banyak ya, sekitar 15 gram aja. Kemudian kemiri. Jadi bumbu-bumbunya ini bawang merah, bawang putih, cabai, ada jahe, kemiri. Ini namanya bumbu parape. Kalau orang Makassar bilang begitu. Jadi saya sudah belajar nih sama orang Makassar. Karena saya senang banget lebih pedas, saya tambahkan cabai rawit. Ini opsional sahabatku. Tergantung selera ya. Kalau sahabatku yang doyan banget pedas, bisa banyakin cabai rawitnya. Tapi untuk warnanya kita banyakin cabai keriting merah ya, supaya tampaknya lebih cakep. Sekarang mau kita masukkan 2 tangan deh, gaya amat. Sekali lagi slow motion, tuh lihat ya. Tuh kalau masuk TV tuh kayak gini, jatuh aur-auran, orang nggak tahu ya, biar kelihatan cakep. Tuh kita blender, kita beri minyak goreng, tuh sekitar 50 ml. Kita tambahkan sedikit air supaya dia memutar ya, biar nggak seret kayak tadi. Kita kasih tutup, lalu kita pencet on, lalu kita kasih speed 5. Tuh 30 menit dijamin halus sahabatku. 30 detik ya. Kita potong-potong gula merah ini. Sebetulnya ini fungsinya hanya mengecil-ngecilkan si gula merah aja, supaya nanti pas ditaruh enggak yang keras gitu ya. Kemudian sekarang kita mau menghancurkan asam jawanya. Mau kita beri sedikit air, kita mau bejek-bejek.
Jadi ini ikannya rasanya nanti asam manis gurih gitu ya. Ikan bakarnya tuh kayak bumbu rujak gitu sahabatku. Jadi seger-seger gurih gitu ya. Ya, kita mau tumis bumbunya. Kita tumis sampai harum sahabatku bumbunya ini. Oh ya sahabatku, ini fry pan-nya namanya Horeca Set. Ini dari Oxon sahabatku. Ini keren banget loh. Mewah dia. Terus kalau saya masak pakai panci-panci mewah ini, saya suka menggunakan induction cooker sahabatku. Karena panci-panci mewah kita tuh akan lebih terawat. Sahabatku, ada tips ya untuk bumbu bakar. Mau bakar ayam, bakar ikan, bumbunya dibikin halus banget supaya nggak jatuh ketika dioleskan. Jadi saya sudah pernah punya pengalaman bakar ayam waktu kemarin ya. Ayam bakar Lumajang itu. Tuh bumbunya berceceran, sayang banget sahabatku. Rasanya pengen dipungut tapi malu sama kru Trans 7 sahabatku. Kalau nggak ada mereka sih aku pungut dah. Gitu ya. Sahabatku, ini bumbunya sudah harum banget. Sekarang saya memasukkan air asam jawa yang udah dicairkan tadi. Masukkan juga kecap. Kecap manis ya. Gula merah yang jangan semuanya deh. Tuh. Kaldu rasa ayam dan sedikit garam sambil kita koreksi rasa sahabatku. Ini harum banget sahabatku. Pastinya nanti ikannya akan lebih nyus markunyus jos markojos. Ini namanya bumbu parape khas Makassar. Nah segini aja. Nanti ini akan kita oleskan pada ikan. Icip-icip dulu ya, apa rasanya kira-kira? Bumbunya aja ini udah jos markojos nyus markunyus. Jadi ada gurih, asin, asam, manis, rame rasanya. Ini namanya ikan kakap sawo. Ikannya ini akan saya belah dulu punggungnya kayak gini. Jadi semua ikan harus kita belah seperti ini sahabatku. Tuh lihat ya. Jadi sahabatku bisa membedakan orang yang bisa masak atau tidak dari cara dia membelah ikan gitu ya. Jadi kalau membelah ikannya aja takut ikannya sakit, itu berarti belum bisa masak. Tuh ya. Jadi kalau udah jago masak kayak saya, belah ikannya hebat. Kapan lagi nyombong sama tim Ragam Indonesia ya, biar sering-sering diliput gitu loh sahabatku. Nah kita buang nih jerawannya nih, nggak penting nih. Ini padahal udah saya cuci ya, cuman dia ketinggalan aja, itu telurnya sih. Nah supaya gampang mengangkatnya, ikan ini akan saya beri pegangan tuh ya, pegangan bambu kayak gini sahabatku. Lalu akan saya ikat menggunakan kawat. Tuh, ikat aja kayak gini. Supaya nanti kalau kita mau balik-balik ini ikan, kita nggak perlu megang ikannya. Kita cukup pegang kawatnya sahaja. Pastikan kawatnya kawat anti karat ya sahabatku. Jangan kawat bangunan ya, nggak boleh itu. Nah nanti kita akan angkat kayak gini, bisa di flip kayak gini tuh ya. Keren banget sahabatku. Ini namanya ikan baronang. Semua ikan sih harusnya bisa baronang ya. Kenapa dia dong yang disebut ikan baronang? Saya juga nggak tahu dah. Nah selain ikan, sahabatku juga bisa menggunakan udang. Tuh, udang tiger sahabatku. Kita belah juga udang tigernya. Pokoknya tim Ragam Indonesia, saya kasih makan yang enak-enak sahabatku, yang sedap-sedap. Ya. Sekarang kita mau ke atas sahabatku. Seperti biasanya kalau memanggang yang asap-asap tuh nggak mungkin di dapur saya yang super mewah ini ya. Sayang kena setitik asap itu, renovasinya mahal sahabatku. Jadi kita ke atas aja memanggangnya. Bukan sih sahabatku, lebih tepatnya takut diamukin tetangga. Gitu loh ya.
Kita ke atas, ini sudah rapi. Oke, kita oles dulu ininya. Oh my god, tuh kan bagus kan, ada atraksi gimana gitu sahabatku. Tuh, kasih minyak sedikit ya. Tuh, keren banget dah. Tuh, kita gelar ikannya sahabatku. Tuh ya. Kita panggang sampai ikannya setengah matang, baru kita olesin dengan bumbu parapenya. Sahabatku, kita panggang dulu setengah matang ikannya, baru kita olesin bumbu parape. Kalau langsung dioles, nanti ikannya nggak harum, nggak ada aroma gosongnya gitu ya. Jadi kita bikin ikannya setengah matang dulu. Bumbu parapenya kemana? Panci yang tadi saya tumis itu di mana? Bumbu yang sini, bawa sini dengan panci-pancinya. Ilham lama banget ya, saya mau nunggu itu tag langsung itu maksudnya. Oke, tuh sahabatku, cakepnya. Nah segini kira-kira nih, nanti baru kita kasih bumbu, itu akan lebih enak. Kok jadi di sini? Hah? Kok jadi berubah pancinya? Pancinya di bawah aja. Iya, kenapa dipindah? Sahabatku, ini pancinya jadi berubah ya, saking rajinnya Ilham. Namanya itu kan memang properti ya. Nah, sekarang kita oles, pancinya jadi berubah. Tuh, ini panci yang tidak harus masuk YouTube ya. Kita oles bumbunya sampai rata ya, tercover semua ikannya. Pokoknya ini kita bakal makan sampai ke tulang-tulangnya. Yang penting jangan ketulangan ya. Nah, sekarang mau kita balik. Nah, baliknya ini kita tutup pakai daun pisang sahabatku, belajar dari pengalaman kemarin. Supaya bumbu-bumbunya ini enggak yang hilang ke arang-arang gitu. Jadi kita biarkan dulu dia nempel di ikan. Nanti baru kita lepaskan daun pisangnya. Jadi ini lagi make upin ikan sahabatku. Kita mau flip. Tuh ya, tutup lagi dengan daun pisang. Jadi daun pisang ini memberikan aroma yang sedap pada ikannya. Kita mau flip lagi. Tuh sahabatku. Jadi selain ikan, udang juga bisa ya dibakar dengan bumbu parape ini. Ini bisa buat ide usaha sahabatku yang mau bikin restoran seafood gitu ya. Bisa masak ini untuk dijual. Namanya ikan bakar bumbu parape. Kita mau potong-potong cabenya. Ini kita mau bikin sambal cocolannya sahabatku. Jadi sambal ini opsional ya, mau pakai sambal terasi boleh, mau pakai sambal kecap bawang kayak gini juga boleh. Ini namanya sambal kecap bawang. Bawang merahnya kita iris-iris. Kita mau taruh di mangkok, diremekin. Ini namanya remekin. Kita mau potong buah tomat. Tomatnya besar sekali sahabatku.
Kita masukkan ke dalam sini. Karena mangkoknya kurang besar, kita ganti ya dengan yang lebih besar. Tuh, kayak gini. Kita potong-potong jeruk limau. Kita beri perasan jeruk. Bijinya jangan ikut ya sahabatku, nggak enak. Cukup airnya saja. Bijinya dibuang supaya nggak pahit seperti kehidupan. Kemudian kita tuangkan kecap. Lalu kita aduk rata. Ini sambalnya bakal nyus merkunyus sahabatku. Jadi asam manis, gurih gitu ya. Sahabatku, tacap-tacap dulu biar terlihat cantik sebelum on air. Sahabatku, ini adalah proses cicip mencicip dari Mbak Dinda yang bukan apa namanya tuh, Mbak Renata, nggak muluk-muluk gitu ya. Ini lagi proses pencicipan sahabatku. Kira-kira enak nggak ya? Awas ikannya lari Mbak Dinda, jangan terlalu dimiringin gitu, nanti dia lompat. Pokoknya hajar sepuasnya. Hajar bre. Anggap ini di restoran bintang 5 ya. Sahabatku, lihat ikannya keren banget ya. Tuh, lihat sahabatku. Wih. Sedap banget sahabatku, lihat. Oh my god. Pakai nasi sahabatku, ini mah nyus markunyus jos markojos. Kameramennya sampai ikut terlena sahabatku melihat enaknya Mbak Dinda sampai melet-melet sahabatku. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang di-tag. Sahabatku, semoga Anda bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like, comment, share. Jangan lupa juga nonton acara Ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi hanya di Trans 7. Bye-bye. Sampai belepotan mbaknya. Dibaik kan gue. Emang enak beneran parah. Gimana rasanya Mbak Dinda? Enak banget sumpah, dari kemarin masak sama Chef Eji. Ini aku paling favorit banget. Enak. Nggak mau pulang. Tambah nasi ya. Tambah nasi. Ini nggak banyak. Ini kan kasihan gede. Nggak apa-apa. Lihat sahabatku sampai bawah rice cooker. Jadi kalau behind the scene itu seperti ini. Yang di kamera selalu lebih indah. Ayo makan semua. Ya makan semua. Semuanya. Bagaimana rasanya? Masih sama belum ya? Mana naiknya? Kayak marahan ya. Social distancing dong.